Ada perempuan tuh namanya itu Marlena, ya kan? Dia bilang katanya itu saya cabuli gitu kan, katanya terus intinya gitu. Dari setahun yang lalu sampai sekarang ya tidak ada satu orang pun yang merasa ditipu atau saya rugikan. Ini yang sekarang yang terbaru ini seseorang gitu. Itu intinya ya, beliau itu katanya saya cabuli katanya gitu. Tapi tuntutannya lucu gitu. Tuntutannya itu satu uang, yang kedua saya nikahi gitu. Sampai saya bilang kalau memang saya cabuli ya laporkan ke polisi, saya bilang begitu. Saya yakin salah satu yang membuat saya sampai saat ini bisa bertahan itu selain karena pertolongan Allah ya, dari anak-anak yatim yang ada di sini, terus juga dari orang-orang jompo yang ada di sini, dan juga orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti itu. Itu yang membuat saya masih selamat itu ya, salah satunya barokahnya dari mereka ini. Kalau ini si Marlena ini, saya kan tadi malam sudah ke sana. Intinya kalau menurut saya sih karena terlalu ngefan gitu loh, terlalu ngefan. Cerita. Terus yang kedua kayaknya juga ada yang nyuruh gitu. Ada yang menyutradarai. Ada yang menyutradarai. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Dari mana ini tadi? Dari Polres. Langsung keliling. Kabar-kabar. Saya kira ini tadi datang mau nangkep saya. Masih kosong-kosong ini, makanya gimana menurut jenengan ini? Kan ceritanya gini nih, ada seorang perempuan nih, ya kan? Namanya Marlena. Bawa keluar aja Mas Agus HP-nya, bawa keluar aja. Jadi ada perempuan tuh namanya itu Marlena, ya kan? Dia bilang katanya itu saya cabuli gitu kan, katanya terus intinya gitu. Anak-anak lain kayak biyen. Enggak, serius. Iya, iya memang kayak dulu, sama. Ini kayak dulu lagi nih, kayak dulu nih. Persis kayak dulu, kayak setahun, 2 tahun yang lalu ya. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya. Diisukan. Kalau memang tokoh belakangnya kok tetap sama. Menggunakan cara yang sama, pola yang sama. Tetap yang sama seperti dulu. Tapi yang dulu yang malah nyelamatin saya itu Pak Waka. Pak Raungan. Waka.
kalau dulu itu yang nyelamatin saya itu dengan izin Allah pelantarannya itu Pak Waka. Heeh. Mesti cepat cepat. Bentar. Tapi dulu itu dengan izin Allah saya ditolong lewat Pak Waka. Jadi dulu itu ceritanya begini. Saya itu pertama ada 2 orang siang itu datang ke sini. Orang itu ya orang bisa dikatakan ya gitulah ya. Intinya orang itu datang ke sini itu ngundang saya untuk pembersihan rumah waktu itu. Terus ya yang waktu itu yang terima itu admin saya. Tapi saya itu feelingnya sebenarnya udah agak-agak nggak enak sih. Jam setelah sholat isya tuh saya sudah mau berangkat. Nah, waktu saya mau berangkat itu di jalan ditelepon sama Pak Waka, sama Pak Wakil Kapolsek ya. Bilang, Gus, jenengan dek mana? Saya mau berangkat. Tolong dulu sebentar. Keponakan saya sakit katanya kayak gitu. Di mana dan di rumah. Akhirnya saya berangkat ke rumah dinas itu. Sampai di sana ternyata ngobatinya nggak cukup sebentar, saya lama sampai jam 11. Orangnya telepon terus, itu gimana ini, ayo ditunggu gitu. Saya hitung panggilan masuk sampai 30. Tapi karena kalau saya lagi pengobatan kan HP nggak pernah saya bawa. Pasti saya taruh karena waktu itu rukiah kan, butuh konsentrasi. Akhirnya panggilan masuk tak lihat itu 30. Besok tak lihat sudah tengah 12 malam waktu itu. Itu apa sama jenengan ya? Sama saya. Oh iya ya. Berarti jenengan itu termasuk yang nyelamatin saya ya dengan izin Allah ya. Kan langsung ngopi itu di ruang bawah. Oh iya ya, langsung ngopi. Waktu pengobatan berarti ada jenengan itu ya? Ada gini ya. Saksi hidup ini. Makanya debat itu seperti yang dulu. Kan. Nah setelah saya setengah 12 itu belum selesai karena sudah terlanjur malam kan, terus akhirnya nggak tahu dalam hati saya itu malah pengennya kita nyantai ya, ngopi ya sampai jam 1 malam ya. Jam 1 malam nggak jadi pengobatan, akhirnya nggak jadi rukyah rumah, saya terus pulang. Orangnya marah-marah. Orangnya marah-marah itu, orangnya marah-marah. Terus akhirnya besoknya Mas Agus, besoknya saya sudah persiapan mau berangkat. Ya, udah jam habis sholat isya itu jam 8 nih. Saya udah mau berangkat, datang nih orang naik motor. Ya sama juga dari anggota. Ya, tapi beda itu aja. Terus akhirnya beliau tanya, mau kemana Gus? Saya mau berangkat. Berangkat kemana? Pembersihan rumah. Nanti dulu Gus, saya mau ngomong penting katanya. Akhirnya beliau pengen ngomong berdua kan, nggak mau ada orang masuk ke dalam. Terus beliau bilang ke saya itu bahwa ya sebenarnya sih saya mau ngomong sama jenengan ini masalah pribadi juga nggak ada untungnya buat saya sebenarnya, tapi karena saya lihat jenengan masih ada manfaatnya untuk orang lain katanya gitu. Saya juga sering dengar tausiah jenengan gitu. Terus dia bilang ada salah satu saudara juga yang berobat di sini sembuh. Terus intinya dia itu bilang bahwa jenengan tuh nggak usah berangkat. Pokoknya jenengan tuh nggak usah berangkat ini. Kenapa? Kata saya gitu. Terus dia cerita lah bla 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 itu. Sudah ada 11 orang yang mempersiapkan ini, rumah ini sebenarnya disewa. Ada perempuan yang masih muda, umur sekitar 14-17 tahun, disiapkan di rumah itu. Saya nanti diundang di sana untuk pembersihan, orangnya itu sakit tapi di bagian kelaminnya gitu. Terus saya nanti suruh masuk di kamar, di sana udah siap kamera semua. Nanti saya di situ digerebek. Wah, caranya gitu. Nah udah selesai kayak gitu, akhirnya saya nggak jadi berangkat kan. Ya wes, saya nggak jadi berangkat. Bener ternyata besoknya itu yang botak itu datang lagi 2 orang itu. Ya orang-orang kayak gitu itu. Orang yang cari duit dari masalah-masalah kayak gitu. Besoknya datang lagi, ngayal, pokoknya nanti malam harus datang kayak gitu. Pokoknya bayar berapapun kita siap kayak gitu. Saya bilang kalau kita ini kalau begitu nggak masalah uangnya Pak, gitu. Akhirnya nggak jadi berangkat. Wah marah-marah orangnya. Mana ada orang, saya belum pernah namanya diundang rukyah rumah terus orangnya muak, saya itu belum pernah. Terus
Tapi ya diselamati sama anggota itu saya. Bapak kawan juga ini Gus. Heeh. Kalau waktu yang sepeda itu angkatan darat. Sekarang ganti yang tragis ini Gus. Sebenarnya saya punya utang budi sama anggota ini sebenarnya. 2 anggota ini waktu itu saya. Tapi gini loh, waktu dia diundang kumpul 11 orang itu, sampai sekarang pun saya masih utang budi sama beliau itu. Jadi orang-orang tuh nggak paham kalau ini anggota ini tuh sangat ngefans sama saya. So ibunya itu selalu nonton saya, terus sampai ibunya itu meninggal itu kan ya itu. Pokoknya intinya ya ngefans banget lah dari dulu sama saya itu. Nah dia nggak tahu di antara orang-orang ini kalau anggota ini juga saat itu ke saya. Mbak ibunya pergi ke Mekah itu pun ya. Tapi kalau jadi ke sana beda cerita gitu. Beda cerita ya. Beda cerita. Berarti saya punya utang sama Pak Wakal ini ya. Ya meskipun tidak sengaja sebenarnya Gus. Kan tidak sengaja. Ditelepon ke sana, kita ke sana kan tidak sengaja. Saya itu ditolong oleh Allah lewat polisi ini banyak sebenarnya kejadian-kejadian gini. Padahal sudah skenario begitu, sudah ditata lagi. Ada lagi yang lebih seru itu pas ini. Jadi ada beberapa orang yang ketika saya itu sama dukun itu loh, jadi di foto-foto gitu, terus minta uang 40 juta, kalau enggak nanti mau di BPR, ya BPR-in aja. Kenapa aku bilang gitu? Memang kalau saya lagi konten atau saya lagi tarung sama dukun terus direkam sama orang, mau silahkan aja, kenapa saya bilang gitu? Masalahnya apa gitu? Namanya saya ini punya kamera ya saya rekam, itu masalahnya kenapa itu? Apa siapa yang saya rugikan gitu? Orangnya minta uang ke saya 40 juta. Lucu. Pihak-pihak yang di atas kesuksesan Gus. Intinya kan Iya, intinya ya uang. pernah yang minta 100 berapa ya? Yang terakhir itu minta 250 itu, 250 juta itu. Minta 250, kalau enggak nanti saya intinya ya dibongkar. Ya bongkar aja. Apa yang kamu bongkar? Terus juga masyarakat Indonesia ini semuanya sudah pinter kok, sudah tahu. Nyatanya yo dari mulai setahun yang lalu dituduh macam-macam ya nggak terjadi apa-apa. Oh enggak, ya nggak melakukan apa-apa. Kecuali kalau orang itu menuduh terus ada buktinya, itu baru. Kalau hanya sekedar menuduh saja, kemarin kan sempat viral karena ada beberapa hal sih, salah satunya di belakangnya juga besar, subscribe-nya besar. Saya kan berbenturan sama 22 juta subscriber, dengan subscriber saya cuma 1 juta. Tapi tidak apa-apa, dinikmati aja. Buktinya sekarang ya tambah rame, tambah banyak saudara. Kalau saya itu sebetulnya yang penting itu satu sebenarnya, berpijak kepada kebenaran itu saja. Karena sebenarnya menurut saya, prinsip saya ya, polisi itu tidak bisa memenjarakan seseorang. Yang bisa memenjarakan seseorang itu adalah perbuatannya sendiri. Kalau orang itu nggak mencuri, dia nggak melakukan tindakan kriminal, ya nggak akan masuk penjara. Yang membuat dia masuk penjara itu karena dia melakukan tindakan kriminal, pakai narkoba, serta merta penangkapan, nggak akan bisa. Ada saksi, barang bukti. Yang jelas harus ada tindakan kriminal yang melanggar hukum negara, itu loh. Dilaporkan, ada buktinya, tidak ada saksinya, tidak ada korbannya, tidak kan? Kalau sekedar opini saja mah. Kalau cuma opini, semua orang punya opini. Laporan pun harus 2 alat bukti yang mendukung. Dari setahun yang lalu sampai sekarang ya tidak ada satu orang pun yang merasa ditipu atau saya rugikan. Ini yang sekarang yang terbaru ini seseorang gitu. Itu intinya ya, beliau itu katanya saya cabuli, katanya gitu.
Tapi tuntutannya lucu itu. Tuntutannya itu satu uang, yang kedua saya nikahi gitu. Sampai saya bilang kalau memang saya cabuli ya laporkan ke polisi, saya bilang begitu. Dulu sempat ada video yang ya sama seperti ini sih, yang menyampaikan bahwa dicabuli sama Gus Samsudin begitu. Tapi ketika ditanya, jawabannya Gus Samsudin siapa gitu, bukan Gus Samsudin Blitar itu. Itu waktu barengan demo itu tidak salah. Yang video yang mengaku oh iya, iya. Itu sempat diselidiki oleh beberapa anggota juga itu. Intinya ya cuman pengen ikut viral aja, ingin membesarkan YouTube-nya itu aja. Sebelum adanya masalah besar itu sebenarnya sudah ada yang minta 250 sebenarnya sih itu. Kalau mungkin waktu itu saya ngasih 250 ya nggak mau, suruh tanda tangan, nggak mau. Kwitansinya tanda tangan di sini, kan nggak mau kan? Berani. Doain aja nanti pondok yang kedua ini jadi wis. Kita bikin yang untuk orang gila yang oh iya. orang gila kan? Tapi ini sudah mulai saya bangun, sudah mulai mau saya tata, karena di sini kan juga ada, jadi gini, ada orang datang ke sini bawa pasien, bawa saudaranya, katanya di rumah itu mau dibuang, sering ngamuk kayak gitu kan. Terus saya bilang ya nanti saya terapi, saya doakan gratis kok di sini. Nah terus tahu-tahu orang itu telepon saya sudah di jalan, intinya dia pulang, intinya dia itu pulang, ditinggal sekarang di samping itu sempat beberapa warga, intinya ada rekan-rekan itu yang bilang Pak RT itu, ayo Gus sudah wis kita bawa ke ini aja, kemana, ke dinas sosial itu. Terus saya bilang selama dia nggak ganggu, selama dia bisa tenang, biarkan di sini dulu. Kecuali kalau mungkin dari desa atau dari warga yang nggak terima baru saya bawa gitu. Tapi selagi masih mau terima sambil nunggu tempat saya di atas jadi, ya tampung dulu. Karena buat saya ini orang seperti ini membawa barokah. Kalau orang kita itu kayaknya kalau ada orang sakit tuh kita kedatangan terus kita ngedoain tuh kayaknya kita yang mendoakan, padahal mereka itu yang membawa barokah itu. Mereka itu membawa barokah, yang malah saya yakin salah satu yang membuat saya sampai saat ini bisa bertahan itu selain karena pertolongan Allah ya dari anak-anak yatim yang ada di sini, terus juga dari orang-orang jompo yang ada di sini, dan juga orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti itu. Itu yang membuat saya masih selamat itu ya, salah satunya barokahnya dari mereka ini. Makanya dari dulu waktu ada viralnya dulu itu, bahkan ada demo itu, saya sampai bilang ditutup tempat saya enggak apa-apa, sembarang enggak apa-apa, saya tak kerja yang lain, saya punya usaha juga. Saya juga supplier pabrik sampai sekarang, per hari saya masih dapat 5 juta 3 juta. Yang penting permintaan saya dari dulu cuma satu, yang penting anak-anak saya jangan dipulangin, itu aja. Saya cuma minta itu aja. Karena banyak yang dititipkan di sini itu, bahkan ada yang orang tuanya sudah nggak mampu, sampai bandele ada yang di rumah itu memang wis anak pang, yang siapa namanya itu, yang di sini, yang anting kupingnya bolong gede itu. Tapi di sini itu ya mau sholat, mau puasa, walaupun toh kita ini kayak lagi tidur tuh banguninnya kayak dilus-lus dulu gitu. Bahkan ada anak yang 10 tahun pun dititipkan di sini karena bercerai sama orang tuanya, terus kalau jualan jeruk itu digendong kayak gitu, dititipkan di sini. Tidurnya bareng sama saya.
Saya dari dulu yang penting anak-anak saya nggak dipulangin gitu. Tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah dari bupati sendiri, dari itu sendiri tidak sampai menyuruh pulang. Alhamdulillah. Dulu sih permintaannya cuma satu, dari dulu itu cuma dari nama Padepokan disuruh untuk mengganti pondok pesantren itu aja. Intinya di Blitar ini kalau nama Padepokan itu asing gitu. Yes, terus sekarang ini nanti malam datang nih, nanti malam acara haul apa saya. Jadi pengasuh, pembinanya, penasehatnya yang semua yang mengurusi di pondok ini tuh apa Syaihuddin, Kiai Haji Syaihuddin Rohman, ketua MUI Blitar. Jadi saya itu cuman yang ngasih makan santrinya, ngasih tempat tinggal santri, ngasih bajunya, ngasih tempatnya. Tapi untuk yang mendidik ustadz-ustadznya itu dari Kiai Syaihuddin. Tapi memang cita-cita saya dari dulu yaitu, pokoknya semua yang di sini gratis, semua santri itu tempat tinggal, makan. Karena saya dulu pengen mondok, tapi karena nggak punya biaya, akhirnya nggak bisa mondok, cuman dalam, nganterin dalam itu. Makanya saya nggak bisa ngaji karena di pesantren pun saya cuman ngurusin kambing, di ladang, nyuci sandal kiai seperti itu. Ikut santri dalam saya dulu. Dan sekarang siapa yang mau mondok ya kita gratiskan. Ingat dulu mau mondok nggak bisa. Nggih, nyuwun tungan jenengan, semoga pondok yang kedua ini segera jadilah. Jadinya di Sumberjo atau Orjo? Ini kita di Makom Sunan Bungkuk, perbatasan Tulungagung Blitar. Karena di sini makomnya Sunan Bungkuk sini, pas perbatasan Tulungagung Blitar sini. Itu ada makom Sunan Bungkuknya. Saya sendiri sering ke sana, jadi pas lah sama kenangan saya. Pas. Berarti lewatnya kantor desa ke kanan? Ini dekat sini, perbatasan Jimbi Tulungagung sini. Terus kasih arahan kita, Pak Bro, jika ada sesuatu hal yang kurang pas atau menurut jenengan di sini ada yang kurang baik, kasih tahu aja. Bukannya sebagai anggota itu kan pengayomnya masyarakat. Jadi jika ada hal yang mungkin nggak baik ya kasihlah kita arahan supaya jadi lebih baik gitu. Kita terbuka kok. Kita sangat terbuka. Di sini itu nggih, boleh tanya, saya itu terima tamu dari siang sampai sore sampai malam. Itu dari setiap orang yang datang itu, mulai dari pendaftaran, ruqyah, konsultasi, terapi itu semuanya gratis. Nggak ada yang dipungut biaya. Yang dipungut biaya itu diantara 50 orang itu paling yang mau ngeluarin biaya atau yang bayar itu cuma 3 sampai 2 orang saja. Itu pun hanya bagi yang mampu saja. Jadi pengobatannya itu 3 metode, 3 pilar: psikis, non medis, terus medis. Jadi kalau medis itu, kalau dokter pakai kimia, kita pakai herbal, madu, kunir. Ya yang bayar ya hanya yang beli madu kunirnya itu aja. Yang ikut ruqyah, terapi, konsultasi semuanya gratis. Kan banyak yang gak paham, dikira saya itu cuman pengasuh pondok gitu. Padahal saya juga supplier pabrik. Jadi siapapun yang kirim barang pakai atas nama saya ya bayarnya ke saya. Jadi saya nalangin dulu. Dan setiap hari saya itu mainnya HP ya, karena ini sehari ada yang kirim 10 truk kayak gitu ya. Saya dulu yang bayar. Saya dulu yang nalangin. Tapi saya dapat per kilo ini kan dapat 100 rupiah.
per kilo, tapi kalau samanya 10 ton ya gitu aja. Kalau ini si Marlena ini, saya kan tadi malam sudah ke sana. Intinya kalau menurut saya sih karena terlalu ngefan gitu loh, terlalu ngefan. Cerita. Terus yang kedua kayaknya juga ada yang nyuruh gitu. Ada yang menyutradarai. Ya. Ada yang menyutradarai. Yang penting kalau menurut saya itu yang penting setiap tontonan itu diambil hikmahnya saja. Ya. Bahwa sebaik apapun kita yang namanya orang nggak suka itu pasti ada. Tapi kalau kita nggak melakukan kebaikan ya nggak dapat apa-apa. Intinya harus tetap melakukan kebaikan supaya dapat hal yang baik. Satu minggu laporannya? Satu minggu? Laporan masih masih lewat konten? Ya. Masih di konten aja. Konten. Masih di konten. Kebanyakan semua orang yang menyerang lewat media itu nggak ada yang berani lewat jalur hukum, nggak ada yang berani. Karena tujuannya sebenarnya ya satu hanya viral, dua itu adsense-nya, uangnya, dan yang ketiga hanya ingin menjatuhkan sebenarnya. Pansos. Panjat sosial. Karena apa ya, berita kalau sudah berkaitan dengan menjenengan rata-rata digoreng. Ya. Goreng lagi, entah itu benar atau enggak, itu penonton antusias malahan. Kalau viral dianya ya kan. Sampai saya itu terkadang heran loh. Padahal saya ini bukan siapa-siapa, saya ini cuman orang kampung gitu. Sampai ada yang nyerang itu sampai kayak artis-artis besar itu kan ya luar biasa kalau menurut saya. Nggak nyangka aja, ya sedikit ada bangganya sih. Saya yang bukan siapa-siapa loh. Tapi selama kita berpijak pada kebenaran, nggak akan ada masalah. Tapi nyambungnya kan yang pusat, sholawat itu nyambungnya itu ke pusat. Makanya kalau istiqomah sholawat itu hidup ya pasti selamat. Kalau istiqomah sholawat itu hidup pasti nikmat. Saya undang untuk nanti malam ada Yai Syahudin di sini. Kalau nanti malam ada kegiatan jam 7 patrolinya apa ya, tambah ditingkatkan karena kemarin ya untungnya ketangkep jamret di mana itu di wilayah Talun Wingi hampir tiap hari Gus. Korbannya banyak yang ada yang patah lagi sampai perempuan. Kali-kali kalau patrol malam aku tak ikut Apa namanya? Ya. Patrol malam itu aku tak ikut tes. Siapa tahu sama jadi itu Ambarita. Panjenengan, saya ngawak, saya ikut aja saya. Seru kalau malam itu. Ngejar preman itu, wah. Ya, kita kan seru ini. Di pokoknya gula dan rawan-rawan gula ngebedet atau gimana kita ngeten. Ada salah satu amalan yang khusus untuk
membuat jambret itu munyer aja nggak bisa gerak, itu namanya hijab Ja'far Shadiq itu, yang dipakai Sunan Bonang ketika ada orang rampok itu. Bedel bingung ya. Bedel bingung. Jadi dia ngambil tetap muter. Iya, itu namanya hijab Ja'far Shadiq. Kalau hijab Barki itu dia masuk itu malah lebih parah, itu kayak masuk ke lautan dia. Bisa gila. Syaratnya yang mengamalkan ilmu itu tidak boleh marah. Jadi kalau sudah ada yang masuk ke rumah kayak orang bingung gitu ya, kadang-kadang kalau di tempat kiai itu malah dikasih makan terus suruh pulang gitu. Amalan itu pernah dipakai oleh abah saya dulu buat jaga kebun, tapi akhirnya malah bersama beliau dilepaskan itu. Ya, amalannya itu pakai sumum bukmun ngumin fahum lazim itu, terus jalan sambil kakinya diangkat satu gitu. Seperti itu. Kalau pelaku yang kemarin itu sebenarnya dia sering minum apa gitu kan, diunggah di media sosial Bos, sama dia. Iya. Pesta, ya nggak tahu dapatnya dari jambret. Ada dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun sudah bertaubat tapi tetap mengalir dosanya itu ya dosa yang ditampakkan. Yang bangga dengan dosa-dosanya ini benar-benar membuat musibah. Lebih baik kalau berbuat baik ditunjukkan tidak masalah untuk dakwah, tapi kalau yang buruk ditunjukkan musibah. Tapi harus juga karena tiap orang kan penanya tidak sama. Yang positif ada yang negatif. Iya. Yang penting nggak kita. Ya kembali. Itu aja, kembali ke niat kita. Aja. Kembali ke hati kita sih. Iya, kita dinilai baik ya monggo, yang ya Allah juga. Nanti buat baik aja. apa namanya izin ke atasan, nanti coba saya tak ketemu beliau pas patroli malam itu, saya tak mau ikut, saya mau ikut ya. Ada preman seru ya. Iya, kita datangi orang yang gerombol-gerombol, apalagi minum kita datangi. Atasannya juga sini loh, Pak Nan. Dekat sini aja Mas Agus. Nanti guys ikut sama beliau nanti patroli malam ya, ikut sama Pak Ambaritanya Blitar ini. Saya kaget ini tadi dikabari ada polisi datang, wah ini cocok ini kata saya. Saya malah seneng kalau dilaporkan kan, nanti bisa dibuktikan di pengadilan kan kayak gitu. Gak cuma sekedar keluar saja gitu. Yang cukup korbannya ada, ya ada laporan aja. Nah itu baru jelas. Kalau cuma di media dia malah menambah resah masyarakat. Hanya sekedar opini. Fitnah, Gus. Nah itu yang jadi masalah. Hanya sekedar opini, hanya sekedar adu domba saja, wah bahaya ini, bahaya. Dan masalahnya kalau kita sudah dibunuh karakter kita sudah diposisikan, diopinikan salah, seperti kita mau menjelaskan apapun ya tetap aja salah. Yang benar itu ya diam. Tapi alhamdulillah kemarin ketika saya disuruh kiai saya diam, akhirnya bisa terbukti sekarang. Nah yang namanya orang gak suka tuh kita ngejelasin kayak gimana pun, yang gak suka ya tetap gak suka. Tetap gak suka. Nah itu jadi pengalaman banget dalam hidup saya. Itu jadi pengalaman banget.
Sebenarnya orang yang menghujat kita, orang yang menfitnah kita itu tujuannya cuma satu, minta ditanggapi, itu aja. Kalau ditanggapi sudah selesai kita. Itu kayak apa, kayak kita itu di apa ya, di teriak-teriakin orang gila gitu loh. Kalau kita aja nanggapinya kita juga gila, sudah selesai. Itu aja. Makanya saya salut sama Pak Jokowi, itu saya salut sama si siapa, si Sugi Nur itu kan dikatakan katanya pakai ijazah palsu itu, nggak ditanggapi kan, orang nuduh nggak bisa membuktikan kan masuk penjara. Lagi ini tujuannya nanya lewat media, sama. Iya, cuma cari viral tak. Tentang yang benar-benar tidak minat masalah, tapi kalau yang berkaitan dengan hujatan atau apa sekarang ini kan viral cepat. Dan sekarang video ini Ketika layak ramai ya bisa diganti dinaikkan. Penelitiannya ketika layak ramai. video itu sekarang ini bisa dipotong-potong masalahnya. Diedit itu bisa ya. Tapi ketahuan ya, kalau di situ diedit dipotong-potong itu kan ketahuan. Aslinya kan Dipotong terus dinarasikan, ini yang sangat berbahaya itu. Terus masyarakat langsung hilang, pokoknya berita ini, videonya ini, tidak tahu ini kan. Kita tahu kan masyarakat kan banyak yang belum paham. Yang lucu itu yang saya sama Umi ya. Saya sama Umi lagi bercanda. Di situ itu dikasih tamel itu dinarasikan itu santri saya. Wah, luar biasa ini. Aduh. Padahal Umi, aduh. Terus ada orang lagi yang bilang apa masalah tentang itu juga bukan Umi, juga dikatakan katanya istri pertama Gus Samsudin membongkar itu. Aduh, orang bahas apa nyambungnya kemana itu. Terus ada Facebook, padahal saya nggak pakai Facebook, ada juga Facebook itu yang di TikTok itu yang viral itu orang minta penggandaan uang kayak gitu, minta apa? dinarasikan. Ngeri nih. Padahal saya dari awal saya mengatakan yang namanya dukun pengganda uang itu nggak ada dukun pengganda uang itu. Kalau orang bisa gandain uang nggak usah minta uang kamu, gandain aja uangnya sendiri. Luar biasa kemarin itu. Masuk agak lama tuh viral. Agak lama. Iya. Tapi sekarang ini malah hikmahnya saya sukanya itu gini loh. Memang tanaman itu harus senang ketika dikasih kotoran karena itu untuk menyuburkan. Ya kelihatannya aja menjengkelkan, tapi hakikatnya itu menyuburkan itu. Sekarang itu malah tambah perasaan saya tambah lebih ikhlas, tambah lebih kuat itu. Bahkan orang yang datang sekarang ini itu kebanyakan yang sudah pernah datang. Jadi mereka yang sudah pernah datang ke sini gitu. Makanya setiap hari ada testimoni kan di YouTube saya. Jadi maka kemarin orang yang katanya harus apa? Sumur getah bening ya. Yang kemarin cepet 1 bulan yang lalu itu sebelum demo itu datang ke sini itu umur besar gitu. Saya cuma suruh mengamalkan amalan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu kempas-kempas sendiri nggak jadi operasi. Soalnya ke sini itu bawa beras itu sampai berapa 7 karung. Sampai 7 karung. Kebanyakan sekarang yang datang itu ya karena sudah pernah ke sini gitu. Saya sukanya seperti itu, dan mereka nanti kebanyakan yang datang sekarang itu
benar-benar niat silaturahmi, bukan lagi menganggap saya sakti gitu. Karena kan sudah viral kayak begitu kan, jadi saya itu lebih senang. Jadi mereka kesini itu bukan karena ada apa-apanya, tapi karena memang apa adanya itu yang membuat saya lebih senang seperti itu. Segitu ramenya, segitu viralnya, segitu jeleknya, setiap hari masih banyak tamu saudara yang datang, itu kan suatu kelebihan yang luar biasa menurut saya. Ya, waktu itu memang banyak youtuber baru, banyak kan? Banyak yang viral, Ya. banyak yang dapat rezeki banyak dari saya itu, karena viralnya saya itu banyak. Tapi ini dulu pernah praktek ya, nanti praktek ya. Ada preman itu, wah, amalin ilmunya gitu, coba ya. Satu kali itu loh Gus. Takut viral dia, nggak berani nunjukin di media dia. Coba lagi yo, mau tak ajak ke gua sampai no, tirakatan di gua. Ini nanti saya ini sama jurukunya Om Yang Jimbe ini, sama Pak Puguh nanti beliau mau ekspor sama saya ini ke tempat-tempat budaya di beberapa tempat. Beliau gandeng saya, siap kata saya, siap. Kalau saya senangnya ke makom yang belum diketahui masyarakat, itu saya seneng itu ekspor. Ini makomnya siapa itu, Lestarikan budaya. nah, nanti kalau ke tempatnya Mbak Marena mau tak ajak lah, ini Pak Wawan ini, Pak Polisi ini mau tak ajak ini. Kalau enggak nanti biar anu aja, biar nikah sama Pak Wawan aja. Kapan patroli malam? Nanti malam nggak bisa saya. 3 lagi bisa. Siap. Kemis. Minggu malam Senin. Datengin orang-orang minum gitu ya. Siap. Siap. Di salah satu medsos saya pernah lihat, terus apa kalau ada pengamen yang bertato-tato, Iya. 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 sentuh lewat hatinya aja. Karena dakwah itu mengajak. Mengajak kebaikan. Dakwah itu mengajak. Kalau kita itu sudah istiqomah mengamalkan sholawat itu, nggak ada kebencian kok sama orang itu, malah dengan orang-orang yang salah jalan gitu kasihan gitu. Bahkan terhadap orang yang menghina kita itu sayang gitu loh. Adanya itu Rahman Rahim, adanya itu sayang gitu sama orang itu, kasihan. Nggak ada kebencian. Kalau orang masih ada kebencian di dalam hatinya itu berarti belum masuk ke dalam hatinya amalannya, bacaannya itu hanya sekedar di mulutnya. Apalagi sering baca bismillah itu hatinya penuh dengan kasih sayang. Lembar. Yang lainnya nggak diajak tah? Tadi Mas Dewi kan habis dari acara di Polres suruh ke Wisma Kapolres yang 6 orang. Kalau pas lagi itu ya kesini ya, pokoknya semangat lah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Blitar. Semangat pokoknya. Suatu fungsinya kita harus melindungi melayani masyarakat, siapapun itu masyarakat kan. Siap. Kita wajib melindungi melayani masyarakat. Jadi kita si A ini gini, kita wajib melayani siapapun wajib macam produk layanan kita melayani. Kita datangi, ada laporan, datangi keluar masyarakat. Apalagi berkaitan dengan Kaptipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Kita laporan, dia laporan kita. Yes guys, nanti saya mau ikut sama beliau lah, mau ikut patroli malam
Oh tenan nanti ya. Jalan-jalan kita yuk. Ya, siap. Datengin preman. Datengin hiburan malam juga ya? Hiburan malam. Siap. Ada pemuda-mudi yang barangkali ditemukan barang-barang yang dilarang aktif, narkoba. Sekarang kan Ada yang lawan nggak kayak gitu? sebagian kalau dia bersalah ada yang lari. Lari? Lari. Pasti kalau yang lain itu bawa barang Sesuatu. beres. Pasti. Siap, siap. Mandek. Gituin nanti. Nah, saya bawa barang apa itu? Akhirnya lari ditinggal mobilnya. Sekarang pun belum ditinggal kendaraannya. Nanti yang kedua mau tak ajak ini nemuin si Mbak Marlena ini. Oh tenan ini. Ya wis guys, nanti kita lihat aja lah malam ya. Malam Nanti lihat kita apa yang nanti kita lakukan. Yang penting tenan. Ojo nesuan. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Gini Pak Polisi, NKRI harga mati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.